Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh semangat untuk mengikuti perkuliahan dengan tema implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada mata pelajaran PAI di UPTD SMP Negeri 3 Biren. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, sebagai calon pendidik profesional, kita tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, nyaman, dan bermakna bagi para peserta didik. Disinilah pentingnya manajemen kelas, bukan sekedar mengatur tempat duduk atau menjaga ketertiban, melainkan mengelola interaksi, motivasi, serta dinamika pembelajaran, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Melalui pembahasan hari ini, kita akan mengkaji bagaimana penerapan manajemen kelas yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap mutu pembelajaran PAI, khususnya pada tingkat SMP, dan mengambil studi di UPTD SMP Negeri 3 Biren sebagai contohnya. Saya berharap para mahasiswa dapat menyimak dengan seksama, berdiskusi aktif, serta mengambil pelajaran penting yang kelak akan berguna saat terjun langsung ke dunia pendidikan. Selamat mengikuti perkuliahan, semoga bermanfaat. Implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada mata pelajaran PAI di UPTD SMP Negeri 3 Biren. CPMK 2 mampu menguasai konsep manajemen, input atau peserta didik berdasarkan teori dan prinsip di lembaga pendidikan, serta menjunjung tinggi agama, moral, dan etika dalam meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan dalam bentuk karya ilmiah atau CPL 2. Sub CPMK 9 menguasai konsep mengenai manajemen kelas di lembaga pendidikan Islam untuk efektivitas pembelajaran bagi peserta didik. C2 A3 CPMK 2. Yang pembahasan pertama yaitu tentang urgensi mempelajari manajemen kelas. Sekolah adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan, sekaligus merupakan wadah melanjutkan pendidikan anak dari lingkungan keluarga. Kemudian salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu merupakan kewajiban setiap sekolah sebagai wadah pendidikan formal yang terletak pada proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses tersebut telah tercakup tentang manajemen kelas yang akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru sebagai pengelola kelas idealnya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang baik. Salah satu pendekatan manajemen kelas yang baik ialah menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya kepada guru. Kedudukan kelas dalam pembelajaran sangat penting untuk menentukan keberhasilan belajar siswa pada tingkat tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang konsep manajemen kelas. Manajemen kelas adalah keterampilan guru sebagai seorang leader sekaligus manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Temukan kesempatan baru di pasar seperti tren konsumen yang belum terpenuhi
atau perubahan regulasi yang menguntungkan. Nah, guru ini harus berupaya memotivasi peserta didik serta menanamkan nilai-nilai kebaikan yang harus diyakini dan diaplikasikan oleh peserta didik. Pengelolaan kelas yang baik diharapkan dapat tercipta kondisi kelompok belajar yang proporsional, terdiri dari lingkungan kelas yang baik yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta tersedia kesempatan untuk mengurangi ketergantungan pada guru. Jadi seorang siswa juga dia harus mampu untuk mengurangi ketergantungan kepada guru. Makanya dari situlah pengelolaan kelas ini penting dilakukan. Karena kalau tidak ada pengelolaan kelas, maka tidak ada terciptanya seorang murid yang bisa melaksanakan pembelajaran secara terstruktur, begitu. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Yang kedua yaitu tantangan. Yang ketiga bervariasi. Kemudian yang keempat keluasan. Yang kelima penekanan. Yang keenam penamaan disiplin diri. Baiklah, saya akan menjelaskan dimulai dari hangat dan antusias. Apa itu hangat dan antusias? Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Guru perlu menunjukkan sikap ramah, terbuka, dan penuh semangat saat mengajar. Antusiasme guru menular pada siswa sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian sikap hangat juga membuat siswa merasa dihargai dan aman tentunya. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang tantangan. Apa itu tantangan? Pembelajaran yang harus dirancang agar memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, namun tetap menantang agar mereka terpacu untuk berkembang. Selanjutnya, tantangan yang tepat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Kemudian, bervariasi. Maksud poin dari bervariasi ini yaitu penggunaan metode, media, dan strategi pembelajaran yang beragam sangat penting untuk menghindari kejenuhan. Misalnya, diskusi, bermain peran, pemanfaatan video, kuis interaktif, dan lain-lain. Variasi membuat pembelajaran lebih menarik dan menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Kemudian poin keempat yaitu keluasan atau keluasan. Guru harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi kelas yang dinamis. Jika metode tidak efektif, guru harus siap mengubah strategi atau pendekatan saat itu juga. Keluasan juga mencakup kemampuan menghadapi siswa yang beragam karakter. Kemudian yang 5 yaitu poin penekanan. Guru menegaskan poin-poin penting dalam pembelajaran agar mudah dipahami dan diingat siswa. Bisa dilakukan dengan pengulangan, intonasi suara yang berbeda, atau visual pendukung. Penekanan juga berguna dalam menyampaikan aturan dan nilai-nilai penting. Kemudian poin keenam, penanaman disiplin diri. Guru membantu siswa belajar bertanggung jawab
atas perilaku dan kewajibannya. Disiplin bukan hanya karena takut hukuman, tetapi kesadaran untuk melakukan yang benar dicapai melalui keteladanan guru, aturan yang jelas, dan pembiasaan positif. Kemudian kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip ini sangat berkaitan dan mendukung terciptanya kelas yang kondusif. Seorang guru yang menerapkan prinsip ini secara konsisten akan lebih mudah membimbing siswanya ke arah pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan berkarakter. Fungsi-fungsi manajemen kelas. Poin pertama yaitu fungsi pengendalian kelas. Mengendalikan kelas bukan merupakan perkara mudah, karena di dalam kelas terdapat berbagai macam peserta didik. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Kemudian, fungsi pengorganisasian kelas yaitu merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang tepat. Fungsi kepemimpinan kelas. Apa itu fungsi kepemimpinan kelas? Fungsi kepemimpinan kelas yaitu guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing. Kemudian ciri pembelajaran yang efektif. Apa itu ciri pembelajaran yang efektif? Ciri pembelajaran yang efektif yaitu peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pembelajaran. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntutan kepada para peserta didik dalam menganalisis informasi. Kemudian, orientasi pembelajaran, penguasaan isi pelajaran, dan pengembangan berpikir, serta guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya pembelajaran guru. Pemahaman tentang fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak diciptakan. Yang kedua, sesuai dengan fungsi manajemen untuk pengelolaan kelas yang efektif, disyaratkan adanya kepemimpinan aktif yang mampu menciptakan iklim yang memberi atau menekankan adanya harapan untuk keberhasilan dan suasana tertib melalui proses perencanaan, pengorganisasian atau pengaturan, dan pengawasan yang dilakukan oleh guru, baik individu maupun dengan melalui orang lain, untuk mencapai pembelajaran dengan cara memanfaatkan segala sumber daya secara optimal. Hasil dan pembahasan. Ada 3 indikator pengelolaan kelas, yaitu pengaturan menciptakan kelas yang kondusif, strategi guru PAI dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan siswa, strategi guru PAI dalam mengatur ruang belajar di kelas, komponen yang diperhatikan guru
peserta didik, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian hasil penelitian. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan diperkuat oleh dokumentasi, dapat diketahui bahwa UPTD SMP Negeri 3 Biren merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP yang beralamat di Biren Menasah Relet, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren. Sekolah ini didirikan pada tahun 1979. Faktor keberhasilan manajemen kelas. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Kondisi sosio-emosional, tipe kepemimpinan, peranan guru, dan tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Kemudian kondisi organisasional. Peserta didik berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada mata pelajaran PAI di UPTD SMP Negeri 3 Biren meliputi yang pertama yaitu indikator keberhasilan manajemen kelas, yang diantaranya menciptakan kelas yang kondusif, strategi guru PAI dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan siswa, dan strategi guru PAI dalam mengatur ruang belajar di kelas. Yang kedua, komponen mutu pembelajaran yang meliputi guru, peserta didik, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat-alat pembelajaran, sumber pelajaran, dan evaluasi. Dan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas, di antaranya lingkungan fisik, seperti ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, pengaturan tempat duduk, ventilasi, pengaturan cahaya, dan pengaturan penyimpanan barang-barang. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada mata pelajaran PAI di UPTD SMP Negeri 3 Biren. Terima kasih.